guys, kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini itu sering hujan, angin, tapi kalian tahu nggak kalau hujan ekstrim ini bisa dipicu sama kenaikan suhu air laut, Cika. Kenaikan suhu air laut biasanya disebabkan oleh pemanasan global. Emang kalau suhu air laut naik, kenapa sih? Dibahas mulu, kayak penting aja. Wah, banyak bahayanya tahu, jelas penting lah. Contohnya kayak cuaca ekstrim kayak gini. Selain itu, bisa mengancam kepunahan terumbu karang, bisa mengancam ekosistem laut, terus bisa menurunkan stok ikan juga. Ih, serem juga ya. Ngomong-ngomong air laut, jadi pengen ke pantai deh. Yuk, kita bareng-bareng main ke pantai sambil membahas mengenai pemanasan air global, khususnya kenaikan suhu air laut. Kenaikan suhu air laut adalah fenomena di mana terjadinya peningkatan temperatur rata-rata air laut dalam jangka waktu tertentu baik secara regional maupun global. Perubahan suhu ini dapat terjadi secara bertahap atau dalam periode tertentu akibat dinamika lingkungan laut. Fenomena ini melibatkan proses fisik yang kompleks di mana panas terserap dan didistribusikan di dalam lautan melalui sirkulasi arus laut. Perpindahan panas antara atmosfer dan permukaan laut, serta interaksi dengan lapisan-lapisan air yang lebih dalam. Kenaikan suhu ini dapat diukur menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan satelit, sensor bawah laut, dan pemantauan langsung di permukaan air. Perubahan temperatur air laut tidak hanya terjadi di lapisan permukaan, tetapi juga dapat memengaruhi struktur suhu di kedalaman tertentu. Hal ini bergantung pada kondisi termoklin, yaitu lapisan transisi suhu yang memisahkan air hangat di permukaan dengan air yang lebih dingin di kedalaman. Seiring waktu, perubahan suhu ini dapat memengaruhi keseimbangan energi dalam sistem kelautan dan memicu berbagai respons alami dalam lingkungan laut. Kenaikan suhu air laut akibat pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Peningkatan emisi gas rumah kaca. Gas seperti karbon dioksida, menata, dan dinitrogen oksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia menyebabkan panas di atmosfer, menyebabkan peningkatan suhu air laut dan memanaskan lautan. 2. Penyerapan panas oleh lautan. Lautan menyerap lebih dari 90% panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca. Hal ini menyebabkan suhu meningkat dan mempercepat pencairan es di kutub. 3. Perubahan pola arus lautan. Pemanasan global mengganggu pola arus laut yang biasanya membantu mendistribusikan panas secara merata. Arus yang lebih lemah dapat menyebabkan daerah tertentu menjadi panas karena panas terperangkap tidak didistribusikan dengan baik. Dampak kenaikan suhu air laut pada pemanasan global. Yang pertama ada peleburan es di kutub. Suhu laut yang lebih hangat mempercepat pencairan es di wilayah kutub, terutama di Arktik dan di Antartika, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut. 2. Erosi pantai. Gelombang air laut yang lebih tinggi mempercepat abrasi, menyebabkan hilangnya daratan di pesisir. Yang ketiga ada perubahan pola cuaca. Lautan yang lebih hangat dapat memperkuat badai, angin topan, dan hujan lebat menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih intens. 4. Dampak ekonomi dan sosial. Kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan pertanian, serta meningkatnya migrasi penduduk dari wilayah pesisir menyebabkan krisis ekonomi dan sosial. Solusi kenaikan suhu air laut adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi ekosistem laut dan pesisir. Mitigasi emisi gas rumah kaca menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, menanam kembali hutan, mengurangi limbah, dekarbonisasi pengiriman dan transportasi. Pelestarian ekosistem laut dan pesisir, memulihkan mangrove dan terumbu karang, menanam hutan rumput laut dan alga, melindungi lahan basah pesisir, membangun pulau penghalang. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Bye!